Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kami mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Prodi PGSD 2021, kelas B2, ingin menjelaskan sedikit tentang penjajahan bangsa Indonesia dan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan. Tapi sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alivia Nurfathani, yang kedua ada Nur Hayati, yang ketiga ada Fani Fadilah, yang keempat ada Muhammad Rizky Saputra, yang kelima ada Febrianti, yang keenam ada Risti Alfiani, yang ketujuh ada Nada Nadia, yang kedelapan ada Hesti Fianti, yang kesembilan ada Umayyah Nur Jamilah, yang kesepuluh ada Anissa Siti Saadah, yang kesebelas ada Aini Kustina, yang terakhir ada Sonya Sonia. Materi yang pertama ada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Menurut catatan sejarah, bangsa Belanda paling lama menjajah Indonesia, yaitu selama 350 tahun. Dan selama 350 tahun dijajah oleh Belanda, bangsa Indonesia mengalami penderitaan jiwa dan raga, dan kerugian harta benda serta kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya. Pada awalnya, kedatangan bangsa Belanda dan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk menjalankan perdagangan. Tetapi semakin lama bangsa Eropa dan Belanda mulai berpikir untuk menjajah Indonesia dan merampas rempah-rempah yang dimiliki oleh Indonesia, mulai menindas ke wilayah Nusantara. Pada awalnya politik di Indonesia dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia, walaupun masing-masing wilayah dikuasai oleh salah satu kerajaan di masing-masing wilayah, tetapi sayangnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia tidak dapat bertahan hingga sekarang, dikarenakan beberapa faktor, seperti yang pertama, faktor terjadinya perebutan kekuasaan yang mengakibatkan perang saudara, dan pada akhirnya kerajaan-kerajaan tersebut menjadi lemah. Faktor kedua, tidak kuatnya landasan ketahanan kerajaan. Yang ketiga, faktor masuknya kolonial atau kekuatan. Selanjutnya ada arsitek pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pada saat itu, arsitek yang terkenal di Indonesia ada dua. Yang pertama ada Herman Willem Daendels, gubernur Belanda pada tahun 1808 sampai dengan 1811. Pada saat itu Belanda masih dikuasai oleh Prancis. Yang kedua ada Letnan Inggris Stamford Raffles, gubernur Belanda pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Pada saat itu Pulau Jawa Tengah dikuasai oleh Inggris. Daendels mengorganisasi ulang pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi Pulau Jawa dalam distrik yang lebih dikenal dengan sebut residensi, yang dipimpin oleh pegawai negeri sipil Eropa yang merupakan bawahan dari gubernur jenderal. Para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian. Raffles melanjutkan dengan mereformasi pengadilan, polisi, dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa, yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira nilai 2/5 dari panen tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Reorganisasi administrasi yang diterapkan oleh Raffles juga meningkatkan intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di Pulau Jawa antara tahun 1825 sampai dengan tahun 1890. Jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa. Indonesia sempat melakukan perlawanan terhadap Belanda ketika Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki oleh Pangeran Diponorogo. Ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah, dan ia menjadikan perang jihad. Perang ini berlangsung dari tahun 1825 sampai dengan 1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215 orang, sebagian besar orang Jawa. Tetapi setelah Perang Jawa selesai, Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibandingkan sebelumnya.
Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tanam paksa atau sistem kultivasi di Jawa. Tanam paksa atau sistem kultivasi di Jawa. Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa, dan Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama untuk Belanda, dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era tanam paksa di tahun 1830. Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi ekspor di Jawa. Secara umum, ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Antara tahun 1832 dan 1852, sekitar 19% dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini bertambah menjadi 33%. Pada awalnya, sistem tanam paksa itu tidak didominasi hanya oleh pemerintah Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa, swasta, dan juga para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun, setelah 1850, pemerintah kolonial Belanda menjadi pemain utama. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sejarah tentang zaman liberal Hindia Belanda dan politik, etnis, dan nasionalisme Indonesia. Pada zaman liberal Hindia Belanda, banyak penolakan sistem tanam paksa ini yang terjadi karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Pada tahun 1870, kelompok liberal ini yang ada di Belanda telah memenangkan kekuasaannya di parlemen Belanda dan telah sukses menghilangkan beberapa ciri khas dari sistem tanam paksa ini. Kelompok liberal ini juga telah membuka jalan untuk memulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai zaman liberal. Pemerintah kolonial pada saat itu kurang lebih telah memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antar pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena abad ini melaksanakan ekspansinya di Nusantara. Politik etnis dan nasionalisme Indonesia. Politik etnis ini yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara yang bertujuannya untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara berlangsung dalam kehidupan ekonomi. Dipromosikan dengan slogan irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesannya yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Namun, politik etnis itu juga ada efek sampingnya yang sangat penting. Komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi signifikan bagi membangkitkan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi para elit masyarakat di Indonesia untuk mengorganisir dan mencapai keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kolonial. Pemerintah etnis ini memberikan kesempatan lewat sistem edukasi untuk sebagian kecil kaum elit di Indonesia untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka, untuk pertama kalinya, orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasionalismenya
sebagai orang Indonesia. Dalam proses kebangkitan nasionalisme Indonesia ini adalah pendirian partai politik pertama kali yang berbasis massa, Sarekat Islam pada tahun 1911. Gerakan-gerakan penting lainnya yang menyebabkan keterbukaan pemikiran politik pribumi adalah Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan pada tahun 1912 pada Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Pada tahun 1920-an, politik ini seperti yang tertampak pada pemberontak-pemberontak komunis di Jawa Barat dan Sumatera Barat di tahun 1926 dan 1927. Sebagai dari para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap rejim yang represif. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Peristiwa penting lainnya bagi nasionalis Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang terdiri organisasi-organisasi ini, 3 idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masa kependudukan Jepang dan sejarah masuknya kependudukan Jepang di Indonesia, khususnya Jawa. Untuk memahami materi yang akan saya sampaikan, mari simak video yang satu ini. Masa pendudukan Jepang. Walaupun hanya 3,5 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang, tetapi justru bangsa Indonesia lebih menderita. Pada masa pendudukan Jepang, kehidupan masyarakat sengsara, misalnya tidak boleh makan nasi, sekalipun hasil panen dari ladang sendiri. Di samping penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia, sisi baiknya yaitu dijanjikannya kemerdekaan oleh Jepang dengan catatan jika Jepang menang perang melawan sekutu dan Indonesia harus membantu Jepang dalam perangan melawan sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka Jepang membentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut PPKI, dan pemuda-pemuda Indonesia pada masa itu dilatih militer sebagai persiapan perang melawan sekutu yang biasa dikenal dengan PETA, yaitu pembela tanah air. Awal masa pendudukan Jepang dalam perjalanan sejarah Indonesia, Jepang pernah memerintah Hindia Belanda, nama Indonesia dulu ketika masa kolonial. Setelah jatuhnya daerah kekuasaan Hindia Belanda di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, memudahkan Jepang untuk menaklukkan pusat kekuasaan Hindia Belanda yang berada di Batavia atau yang sekarang kita sebut Jakarta. Kemudian, divisi kedua tentara Jepang yang mendarat untuk pertama kalinya di Jawa Barat dan divisi ke-48 di Jawa Tengah. Tentara Jepang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura yang nantinya akan bertugas melawan sekutu dalam memperebutkan Jawa. Meluasnya militer Jepang yang disebarkan di seluruh daerah Jawa sekaligus menunjukkan jumlah yang lebih besar daripada kekuatan sekutu. Sehingga membuat kekalahan dari pihak Belanda pada tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, Wetan atau yang kita sebut Jawa Barat, dan Gerakan
yang kita sebut dengan Jawa Tengah. Setelah pendaratan itu, ibu kota Batavia pada tanggal 5 Maret 1942 diumumkan oleh Jepang sebagai kota terbuka dan tidak lagi berada dalam genggaman Belanda. Ekspedisi selanjutnya, tanggal 1 Maret 1942, Jepang telah mendarat dan menyerbu kota Bandung dengan dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan pasukan 5.000 orang yang sudah siap berada di eretan sebelah barat Cirebon, yang pada hari itu juga berhasil membekukan daerah Subang. Tentara Jepang memasuki kota Bandung melalui daerah Lembang dan Sumedang dengan berjalan kaki. Namun kedatangannya disambut hangat oleh masyarakat karena masyarakat menganggap bahwa Jepang sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari cengkrama penjajahan Belanda. Maka momentum seperti ini mereka gunakan untuk terus berusaha menekan Belanda dan sekutunya dengan merebut lapangan terbang Kalijati yang berjarak sekitar 40 km dari Bandung. Perebutan kembali daerah tersebut oleh Belanda terus dilakukan sampai tanggal 4 Maret 1942. Pada akhirnya Jepang berhasil menguasai daerah tersebut. Operasi Diklat Detasemen Shoji telah mengakibatkan tentara KNIL kritis. Hingga pada 6 Maret 1942 keluarlah pemerintah dari Panglima KNIL, Letnan Jenderal Terpoten, kepada Panglima di Jawa Barat, Mayor Jenderal J.J. Presman, tidak memperbolehkan melakukannya pertempuran. Tak lama sesudah keberhasilan Jepang menundukkan KNIL di Lembang, pada tanggal 7 Maret 1942, tepat petang dari pasukan-pasukan Belanda di sekitar Bandung menyerahkan diri, yaitu Pos Ponorogo dan Noto Sutanto. Dengan demikian, pada 7 Maret 1942, pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta untuk penyerahan lokal. Kolonel Shoji menyampaikan usulan tersebut kepada Jenderal Imamura. Namun tuntutannya penyerahan lokal itu harus semua pasukan serikat di Jawa. Jika pihak Belanda tidak mengindahkan ultimatum Jepang, maka kota Bandung akan dibom melalui jalur udara. Jenderal Imamura pun mengajukan tuntutan lainnya supaya Gubernur Jenderal Belanda ikut serta dalam perundingan di Kalijati. Jika tuntutan ini dilanggar, maka pengeboman atas kota Bandung akan segera dilakukan, namun pada akhirnya pihak Belanda memenuhi tuntutan. Dampak positif dan dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif yang pertama, Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu rukun tetangga atau yang disingkat RT, atau yang dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Yang keempat, Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Yang kelima, Jepang ikut menggugah rakyat membentuk BPUPKI dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketujuh, budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Dan yang terakhir, tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia. Awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa Indonesia untuk melawan Jepang sendiri. Dampak negatif kedatangan Jepang ke Indonesia. Selain dampak positif, kedatangan Jepang juga membawa kerugian besar bagi Indonesia. Antara lain yaitu, yang pertama, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan kesewenang-wenangan kepada rakyat. Yang kedua, banyak rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Yang ketiga,
Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau yang kita kenal sebagai Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Yang keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber pangan rakyat. Yang kelima, suara rakyat dibungkam. Pers dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Yang keenam, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Dan yang terakhir, standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan menyerahnya Jepang pada Indonesia. Oke? Kota dibom, diluluhlantahkan oleh bom. Nah, di sini Ibu akan bertanya, kapan Jepang menyerah? Ya? Oke. Nah, Jepang menyerah kepada sekutu yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Mengapa kepada sekutu? Menyerah kepada sekutu? Karena sekutu yaitu Amerika Serikat mengebom atau sekutu dengan pengeboman kota yang ada di negara Jepang, yaitu kota Hiroshima dan pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus. Nah, di situ selang beberapa hari, 9 Agustus, kota Nagasaki yang ada di Jepang juga sama dibom oleh sekutu, oleh Amerika. Oleh karena itu, kenapa Jepang menyerah kepada sekutu? Karena, yaitu tadi, karena sekutu mengebom atau pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dengan ledakan bom atom menyebabkan kota Hiroshima dan kota Nagasaki yang merupakan kota industri militer luluh lantah sehingga Jepang tidak lagi mampu untuk berperang. Oleh sebab itu mereka menyerah kepada sekutu. Pada akhirnya Jenderal Terauchi yaitu jenderal pemimpin Jepang ketika itu mereka mengundang para tokoh, di antaranya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, juga Dr. Warjiman Wedio Diningrat. Mereka kesepakatan dan akhirnya Jenderal Terauchi memberikan kemerdekaan kepada para tokoh-tokoh kita yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, juga Dr. Rajiman Wedio Diningrat. Pada akhirnya Indonesia merdeka dan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, tidak hanya sampai di situ saja. Ternyata masih banyak sekali gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintahan Belanda. Kali ini kedatangan pasukan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertama ada pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Surabaya, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malbi. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malbi.
Dan selanjutnya pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di tempat yang ditentukan. Namun demikian, ultimatum tersebut ternyata ditolak oleh Indonesia. Lalu pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Maka peristiwa 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Perkenalkan, nama saya Nada Nadia, kelas B2 dengan NIM 210602111. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nica. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pada pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 telah terjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji, sehingga pada tanggal 23 November 1945 sampai dengan 11 Desember 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR dan sekutu. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkorban di Ambarawa. Kol Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Pertempuran kemenangan ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI, Angkatan Darat, dan Hari Juang Kartika. Cukup sekian penjelasan singkat tentang pertempuran Ambarawa dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertempuran Medan Area pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan, dibonceng oleh Nica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945, pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nica dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nica meluncurkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Dan pada bulan April 1946, sekutu pun berhasil menduduki kota Medan tersebut. Nah, untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Bahkan hampir di seluruh Sumatera terjadi perlawanan antar rakyat. Selanjutnya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Nah, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya sendiri, meninggalkan kota tersebut menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda
untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam peperangan kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran besar ini terjadi di daerah Dayeuhkolot, di mana terdapat gedung amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, yaitu Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gedung amunisi tersebut. Dan Muhammad Toha pun berhasil meledakkan gedung tersebut. Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan antara Indonesia dan juga Belanda akibat dari perbedaan penafsiran terhadap hasil perundingan Linggarjati. Adapun pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi polisionil atau yang kita kenal sebagai agresi militer I, yang bertujuan untuk menguasai sarana-sarana vital yang berada di Jawa dan juga Madura. Pada waktu itu, Belanda bergerak dari Jakarta dan juga Bandung untuk menguasai atau menduduki Jawa Barat, dan juga dari Surabaya untuk menduduki Madura. Pada tahun itu pula, berbagai reaksi bermunculan akibat dari agresi militer Belanda I. Dan pada 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah untuk menghentikan tembak-menembak. Untuk menguasai gencatan senjata tersebut, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau yang kita kenal sebagai KTN. Dan yang perlu kita ketahui adalah tugas utama dari KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikutnya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Puncak dari gerakan PKI ini adalah yaitu pada tanggal 18 September 1948 dengan latar belakang yang pertama adalah terbentuknya FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Yang kedua adalah kedatangan Musso dari Uni Soviet yang membawa paham komunis, dan yang ketiga adalah adanya kerjasama antara Musso dan juga Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunis. Adapun tujuannya adalah yang pertama adalah ingin membentuk Republik Soviet Indonesia Komunis, dan yang kedua untuk menggulingkan dan menghancurkan Kabinet Hatta. Adapun usaha perlawanan dari pemerintahan yaitu melakukan operasi militer. Yang pertama di Jawa Tengah dipimpin oleh Letkol Gatot Subroto. Yang kedua di Jawa Timur dipimpin oleh Letkol Sungkono, dan yang terakhir yang ketiga adalah Divisi 3 Siliwangi Jawa Barat dipimpin oleh Jenderal Ahmad Yani. Agresi Belanda II. Agresi Belanda II ini dilatar belakangi akibat dari perundingan Renville yang mengalami kemacetan. Dan tujuan dari agresi Belanda II ini adalah ingin menghancurkan kedaulatan negara Indonesia, dan juga ingin mengambil kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta, yang pada saat itu Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Dan pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda mengadakan kembali atau melaksanakan kembali, melancarkan aksi polisionil yang kedua. Pada tahun itu Belanda menduduki Yogyakarta yang diawali dengan menerjunkan pasukan payung di lapangan udara Maguwo yang
serta menyerang dan juga menghancurkan konsentrasi TNI. Dan pada tahun itu pula, agresi Belanda yang kedua ini berhasil menduduki Yogyakarta dan juga menangkap para pemimpin politik dan juga militer pada saat itu. Perjanjian Linggarjati 15 November 1945 sampai 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Hasil perundingannya ada 3, yaitu 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongannya di wilayah penduduk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Roem-Roejen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April tahun 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949. Nama dari perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Roejen. Adapun maksud dari pertemuan ini yaitu untuk menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Nah, hasil dari pertemuan ini yaitu yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan gerilya. Dan yang kedua, seluruh rakyat Indonesia harus menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang ketiga, seluruh rakyat Republik Indonesia akan dipindahkan ke Yogyakarta. Dan yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda harus menghentikan operasi dan harus melepaskan tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Konferensi Meja Bundar digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November 1949. Adapun tujuan dari Konferensi Meja Bundar yaitu untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda
dengan seadil dan secepat mungkin. Nah, untuk hasil konferensi meja bundar yaitu yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah diakui kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, yaitu mengambil alih tentang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, gitu teman-teman penjelasan kami tentang penjajahan Indonesia dan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti apa yang kami jelaskan ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.